Selamat pagi. Bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda menyaksikan Liputan 6 Pagi. Kali ini bersama saya Rizka Andalina dan juga rekan saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Tentunya kami masih akan menyajikan sejumlah informasi lainnya yang aktual, tajam, dan terpercaya. Mas AHY, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Bagaimana, Rizka? Sehat? Kabar saya sehat dan semangat dong nih ya, membawakan berita bareng dengan Mas AHY. Apalagi semangat ini semakin membara karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Mas AHY, kita punya informasi apa sih terkait Kebangkitan Nasional ini? Oke, Rizka. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, adalah sosok penting yang menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Soekarno adalah salah satu dari banyak anak muda di awal abad ke-20 yang tinggal di kediaman guru bangsa Haji Umar Said Cokro Aminoto di Jalan Penele, Surabaya, Jawa Timur. Kawas canda di muka bagi kaum pergerakan nasional. Kota Surabaya memang terkenal dengan kota pahlawan, karena kan memang kota ini banyak sekali meninggalkan jejak sejarah para pendiri bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti siapa yang tidak kenal dengan Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang guru bangsa yang namanya besar sebagai salah satu ataupun sebagai pemimpin salah satu organisasi pertama yang ada di Indonesia, yaitu Syarikat Islam. Dan saudara, di rumah inilah Cokro Aminoto tinggal, tepatnya di Jalan Peneleh, Surabaya. Dan pada tahun 1918 ini sekelompok pemuda ini menetap di rumah ini selama beberapa tahun dan juga berguru pada Cokro Aminoto. Dan seperti yang kita ketahui, sekelompok pemuda tersebut salah satunya adalah Soekarno. Serpihan jejak Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, memang tersimpan di rumah Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto ini. Selama 6 tahun Soekarno tinggal di kediaman Cokro Aminoto saat dirinya menempuh HBS Surabaya. Selama itu pula Soekarno menjadi anak didik Cokro Aminoto. Bukan kebetulan Soekarno bisa menetap di rumah Cokro Aminoto. Ayahnya, Sukemi Sosrodihardjo, adalah teman dekat Cokro Aminoto dan mengenal betul tokoh bangsa tersebut. Nah, sekarang saya akan melihat ruangan ataupun kamar yang dulu Soekarno ini pernah tinggali, di mana ia sempat melatih pidatonya, melatih orasinya pada saat itu yang menjadikan ia menjadi seorang nasionalis. Nah, kamar ini berada di atas. Saya akan coba untuk naik ke atas dan melihat kamarnya Soekarno. Meski harus tidur beralas tikar, Sukemi ingin putra satu-satunya itu berguru pada salah satu tokoh bangsa yang amat disegani Belanda. Nah, saudara, sampailah kita saat ini di kamarnya Soekarno. Seperti yang Anda bisa lihat, hanya beralaskan kayu, tikar, dan juga meja. Dan tentunya zaman dahulu ini penerangannya sangat terbatas, hanya dibantu oleh satu patromak saja. Di kamar inilah Soekarno ini melatih orasi dan juga pidatonya. Ini mencontoh orasinya host Cokro Aminoto yang terkenal memang sangat ulung dan juga mampu membakar semangat masyarakat Indonesia pada saat itu. Kamar ini memang menyimpan cerita tersendiri bagi Soekarno yang menjadi anak didik Cokro Aminoto bersama sejumlah anak muda lain ketika mengenyam pendidikan di Surabaya. Di tempat ini Soekarno berjumpa dengan tokoh-tokoh penting para pejuang kemerdekaan, di antaranya Tan Malaka. Soekarno senang berdiskusi bersama para mahaputra, julukan Soekarno untuk senior-seniornya tersebut. Dan gemblengan Cokro Aminoto pun berbuah manis. Soekarno menjadi tokoh yang disegani penjajah, seperti mimpi ayahnya Sukemi, seorang pemimpin besar revolusi yang kelak mencetuskan tanggal lahir Budi Utomo sebagai momentum kebangkitan nasional. Hendrawan Rizal dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Mas AHY berbicara mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana Mas AHY memaknai Kebangkitan Nasional itu sendiri? Menurut saya 20 Mei ini bukan hanya sekedar tanggal yang penting ya, tetapi spirit dari kebangkitan nasional itu yang harus selalu membumi. Bukan hanya pada saat berdirinya Perkumpulan Pemuda Kebangsaan Budi Utomo ketika itu, kemudian akhirnya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, di mana pemuda-pemuda di Indonesia ini bersatu untuk bisa
melawan penjajah dan membuat Indonesia merdeka. Tetapi di masa sekarang, di abad 21 ini juga tetap dibutuhkan semangat kebangkitan nasional, terutama generasi muda yang hari ini juga semakin besar jumlah populasinya, tetapi perlu semangat atau spirit kebangsaan untuk bisa membawa Indonesia lebih baik lagi ke depan, lebih maju lagi. Oke, tapi kalau menurut Mas Ahaye sendiri nih, melihat masyarakat Indonesia sekarang gitu ya, itu gimana tuh? Apakah mereka sudah cukup menjiwai semangat kebangkitan nasional atau pendapat Mas Ahaye sendiri bagaimana? Ya, tentu harus selalu kita saling mengingatkan. Di era yang serba digital ini, era informasi, begitu cepat, begitu dinamis, seringkali kita makin jauh atau bahkan bisa terdistorsi dari sejarah bangsa sendiri. Nah, bukankah negara dan bangsa yang besar itu yang selalu menghargai sejarahnya dan juga mengingat pelajaran penting dari penggalan sejarah itu? Oleh karena itu saya merasa kita semua punya tanggung jawab moral, setiap generasi punya tanggung jawab untuk terus menceritakan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi berikutnya, tetapi sambil duduk bersama, melakukan dialog, bukan hanya mengingat peristiwa-peristiwa di masa lalu, tetapi apa yang bisa kita jadikan referensi sekaligus memotivasi dan menginspirasi kita bagi perjuangan kita ke depan sebagai bangsa. Kita harus bersatu dan bisa bangkit. Kalau dulu ingin bangkit dari penjajahan, dari kolonialisme. Nah sekarang kita harus bersatu dan bangkit dari krisis. Krisis apa yang kita rasakan tentu 2 tahun terakhir ini, pandemi COVID-19, dengan segala dampak ekonomi dan sosial. Nah kalau kita tidak bersatu, sulit kita untuk bangkit dan pulih. Padahal kita punya tujuan besar. Kita ingin Indonesia menjadi negara yang maju dan semakin sejahtera di abad ke-21 ini. Kalau kita ingin itu terjadi, tidak ada cara lain selain kita bersatu dan bangkit. Ya, karena memang harapannya dengan semangat itu ya, nanti di masa depan akan muncul gitu pemimpin-pemimpin yang tentunya pemimpin idaman rakyat ya kan, Mas Ahaye. Terkait itu, kita punya informasi apa sih Mas Ahaye? Oke Rizka, saudara, kepemimpinan nasional akan berganti pada pemilu 2024. Masyarakat berharap Presiden Indonesia mendatang adalah sosok yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja, tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, dan tidak lagi menambah utang negara. Pemilihan Presiden 2024 tinggal hitungan bulan. Jika tidak ada perubahan, partai politik dan gabungan partai politik yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan calon presiden dan wakil presidennya mulai tanggal 7 hingga 13 September 2023. Untuk selanjutnya dipilih secara langsung oleh rakyat pada 14 Februari 2024. Sesuai konstitusi, Presiden Joko Widodo tidak lagi bisa maju dalam pemilihan karena sudah 2 periode menjabat sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Sejumlah nama kemudian muncul di berbagai survei sebagai calon presiden Indonesia periode 2024-2029. Ada yang berasal dari partai politik, namun ada juga yang tuna partai. Dari partai politik sebut saja nama Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra ini bukanlah orang baru dalam pemilihan presiden. Sejak tahun 2004, Prabowo sudah mengikuti pemilihan presiden, wakil presiden. Begitu juga untuk pemilihan tahun 2009, 2014, hingga 2019. Ada juga politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang unggul di sejumlah survei. Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini dikenal sebagai sosok merakyat, sehingga sering digadang-gadang sebagai tokoh yang cocok sebagai pengganti Presiden Joko Widodo. Sedangkan calon presiden yang bukan anggota partai politik, ada nama Anies Baswedan. Pencetus Gerakan Indonesia Mengajar ini sempat dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tentunya yang smart ya, yang smart, kemudian yang mempunyai pengalaman untuk mengelola organisasi juga. Presiden nanti itu benar-benar amanah udah pasti ya kan, terus udah gitu juga tidak kan kadang-kadang kan suka ada banyak kepentingan gitu kan gitu. Maksudnya benar-benar harus di luar kepentingan itulah, kendaraan-kendaraan di belakangnya dia nanti dulu lah. Harga di pasaran itu stabil, itu yang penting untuk ibu rumah tangga seperti saya, dan pendidikan, kualitas guru-guru ditingkatkan lagi. Nama Agus Harimurti Yudhoyono juga masuk dalam radar sejumlah survei.
Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 ini pernah maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, namun gagal terpilih. Lalu ada nama Ridwan Kamil dari kalangan non-partai. Ridwan Kamil disebut sebagai salah satu calon potensial karena pernah menjabat sebagai wali kota dan gubernur. Persis dengan rekam jejak Joko Widodo sebelum terpilih sebagai presiden. Siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden Indonesia berikutnya, tantangannya tidaklah mudah. Berbagai persoalan sudah menghadang, mulai dari minimnya lapangan kerja, penegakan hukum yang dinilai masih tebang pilih, harga sembako yang terkadang sulit dikendalikan, hingga utang negara yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Oke, Mas Ahaye ngomongin tentang pemimpin. Di tahun 2024 nanti kan kita juga akan memilih pemimpin ya. Dan nanti akan ada pemilu 2024. Kira-kira dari Mas Ahaye sendiri kesiapannya seperti apa untuk tahun 2024? Iya, saya tentunya dalam kapasitas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ingin meyakinkan bahwa struktur partai bisa bekerja dengan efektif. Seluruh kader bersiap diri. Dan kami tentu mempersiapkan para kandidat yang akan mengikuti kontestasi pemilihan anggota legislatif, baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Tapi kita tahu juga bahwa satu paket dengan itu ada pemilihan presiden yang sangat penting dan monumental. Oleh karena itu, saya secara pribadi juga ingin terus meyakinkan bahwa Partai Demokrat bisa mengikuti kontestasi Pilpres. Mudah-mudahan kandidat salah satu kadernya bisa menjadi kandidat dan kita berharap itu juga untuk menggelorakan semangat perjuangan bersama. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah sebelum itu bisa kita lakukan tentu harus membangun koalisi. Koalisi antar parpol untuk memenuhi presidential threshold 20%. Itulah mengapa saat ini dan ke depan tentunya saya akan melakukan terus berbagai komunikasi dan juga silaturahmi dengan para partai politik lainnya dan juga tokoh-tokoh lain. Karena pada akhirnya ya kita ingin membangun kebersamaan dalam sebuah koalisi yang solid dan bisa memenangkan pertarungan nanti. Oke, jadi nanti di Pilpres 2024 Mas Ahaye nyalon iya atau enggak nih nyapresnya? Ya, saya tidak bisa mengatakan sekarang, tetapi ya kita punya semangat itu ke sana dan mudah-mudahan terbuka jalan. Tetapi sekali lagi ya kita harus ikhtiarkan termasuk membangun terus kapasitas diri. Saya selama ini juga terus berkeliling Nusantara dari satu daerah ke daerah yang lain. Kita ingin semakin dekat dengan masyarakat. Yang paling penting adalah saat berdialog bisa mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat. Artinya kita bisa menangkap langsung apa yang dirasakan dan apa yang menjadi permasalahan utama untuk kita perjuangkan. Jadi melalui proses politik, melalui pemilu, kita juga berharap semakin banyak anak muda yang berpartisipasi. Saya ingin cerita sedikit, Rizka, bahwa literasi politik itu harus terus dibangun. Bukan hanya untuk mengajak generasi muda datang ke TPS dan memilih pada saatnya, menggunakan haknya, tetapi juga memiliki kesadaran bagaimana berpolitik yang beretika, yang bermoral dan juga bermartabat. Tentu kita juga harus bisa membedakan mana politik praktis, mana politik kebangsaan. Nah, tadi kan Mas Ahaye juga menyebutkan sedang membangun koalisi gitu ya, ada komunikasi juga dengan partai politik lainnya. Kira-kira sudah sejauh mana sih komunikasi Partai Demokrat ini dengan partai politik lainnya untuk tahun 2024? Iya, ini selalu dinamis dan masih sangat cair, jadi saya melihat selalu terbuka peluang. Politics is the art of possible, jadi semua serba mungkin. Kita ingin meyakinkan terlebih dahulu apakah antar parpol ini memiliki visi, misi, dan juga platform perjuangan yang serupa paling tidak. Karena ini penting, membangun chemistry tidak bisa begitu saja, membangun trust atau saling percaya juga tidak bisa begitu saja, butuh proses, butuh waktu. Saya melihat masih cukup waktu. Saat ini kita masih di medio 2022, saya yakin kita semua juga masih fokus untuk meyakinkan Indonesia bisa pulih dan bangkit dari pandemi, baik ekonomi maupun sosialnya. Tetapi seiring itu juga kita sambil terus membuka ruang dengan parpol-parpol lain. Saya berkomunikasi dengan semuanya, tentunya dengan spirit yang serupa kita ingin
mencari peluang dan ruang apakah bisa kita pada akhirnya bersama-sama dalam koalisi. Jadi itu akan terus kita ikhtiarkan. Baik, oh ya, ngomong-ngomong nih Mas Ahaye, tadi pas bawain berita, bagus loh penampilannya. Yeah. Suaranya lantang, ya kan? Intonasinya juga jelas. Jadi gimana, ada kepikiran untuk beralih profesi dari ketua partai politik menjadi presenter berita nih? Wah, nanti saingan sama Rizka dong kalau gitu. Oh enggak, sama teman saya. Oh, sama ada temennya ya? Nanti ada Jati Dharma, atau kan ada David Rizal, Reza Ramadansyah. Itu gimana, mau jadi saingan atau nggak nih Mas Ahaye? Boleh, sekali-kali. Wah, teman-teman, jaga posisi ya. Jaga Ada posisi. saingan baru nih ternyata. Oke, karena memang kehadiran Mas Ahaye ini sangat spesial ya hari ini, karena juga bertepatan dengan hari ulang tahun Liputan 6 yang ke-26. Kira-kira Mas Ahaye apa nih yang ingin disampaikan untuk Liputan 6 yang usianya bertambah hari ini? Ada pesan dan harapan mungkin? Iya, Rizka, jadi saya tentu mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 kepada Liputan 6 SCTV. Semoga di usia yang semakin matang ini tetap menjadi media yang aktual, tajam, dan terpercaya, sekaligus terus bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, membawa semangat, dan kita semua akhirnya bisa bangkit sebagai sebuah bangsa dari krisis dan juga tentunya menuju masa depan yang lebih baik lagi. Sekali lagi Dirgahayu ke-26 untuk Liputan 6 SCTV. Sukses selalu. Oke, kalau begitu terima kasih ya Mas Ahaye atas waktunya yang sudah menyempatkan diri berduet dengan saya membawakan berita. Mataharinya luar biasa ya. Iya, tapi tetap semangat Tapi ya. tetap semangat. Sehat lah matahari pagi nih. Karena ada Pacitan ya. posisi baru nih sebagai presenter berita ini. Presenter. Oke, kalau begitu. Itu tadi demikian Liputan 6 pagi langsung dari Pacitan, Jawa Timur. Saya akan kembalikan ke studio. Sampai jumpa dan salam SCTV.